Arya tertawa meremehkan Ustadz Yadi saat ini. Ustadz, saya rasa putri saya jauh lebih cantik dan juga menarik dibandingkan Diandra. Cukup, saya rasa sudah cukup. Anda ingat baik-baik, sampai kapanpun saya tidak akan pernah menceraikan Diandra. Karena bagi saya Diandra adalah wanita terbaik dalam hidup saya. Satu untuk selamanya. Ujar Ustadz Yadi dengan tegas. Lestari yang sejak tadi menunggu kedatangan ayahnya di dalam mobil, langsung menanyakan sesuatu yang memang sangat ingin Lestari dengarkan. Ayah, gimana Ustadz Yadi setuju? Tanya Lestari yang tentunya berharap kabar baik yang akan ia terima. Arya mengangguk sebelum mengatakannya lebih jauh. Sudah, tapi Ustadz Yadi menolaknya dan dia lebih memilih untuk mempertahankan pernikahannya itu. Mendengar itu, Lestari menggepal kuat tangannya. Sejak kecil Lestari selalu mendapatkan apa yang ia mau. Bahkan untuk saat ini pun Lestari harus mendapatkannya. Ayah tahu kan kalau Lestari paling benci dengan kata penolakan sejak kecil. Lestari selalu dapatin apa yang Lestari mau dan sekarang Lestari mau Ustadz Yadi jadi milik Lestari. Arya menghembuskan nafasnya dengan cepat. Putrinya itu terlihat sangat terobsesi dengan Ustadz Yadi. Ayah ingat ya, Lestari bahkan ngelakuin apapun demi dapetin apa yang Lestari mau. Apapun caranya, sekalipun Lestari harus singkirin teman baik Lestari yang menjadi penghalang untuk Lestari dapatkan apa yang Lestari mau. Ancam Lestari tidak main-main. Lestari langsung keluar dari mobil sementara Arya hanya bisa berharap kalau putrinya itu tidak melakukan hal di luar batas. Diandra terus memijat kepalanya sendiri. Kepalanya terasa sangat pusing saat ini. Ditambah ruang kelas sedikit ribut karena ustazah yang mengajar sedikit datang terlambat. Rah, kamu kenapa? Tanya Lestari yang tentu saja hanya basa-basi sementara. Kamu sakit, Rah? Ucap Siva. Cuma kecapean aja, ucap Diandra. Suasana mendadak sepi saat ustazah yang ditunggu sejak tadi datang. Pelajaran kali ini matematika dan sudah dipastikan akan ada kuis di akhir pelajaran. Diandra maju ke depan, isi soal di papan tulis ini. Ucap ustazah yang membuat Diandra sedikit gelagapan. Diandra mulai menulis rumus yang sudah dijelaskan tadi. Tapi belum selesai Diandra menjawab soal, tubuhnya ambruk ke lantai semua membuat semua santri panik melihat Diandra yang pingsan. Setelah mendengar penjelasan dari ustazah yang mengajar tadi, ustazah yang tadi semakin merasa cemas dengan kondisi Diandra saat ini. Kalau begitu saya permisi dulu Ustadz. Melihat kedatangan Ustadz Yadi, Aminah memberi isyarat pada yang lainnya untuk keluar, membiarkan Ustadz Yadi bersama Diandra saat ini. Lestari, kamu kenapa? Kayaknya wajah kamu kesel gitu, tanya Siva. Enggak, aku enggak kesel, Fah. Justru aku lagi cemas sama keadaan Diandra, ucap Lestari yang tentunya berbohong. Allahumma Rabbana nasi azibil barsa ishif antas syafi'i la syafiyah illa anta syifa'an la yughadiru saqaman. Ustadz Yadi merapalkan doa untuk kesembuhan Diandra. Artinya, Tuhanku, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit, berikanlah kesembuhan karena Kau adalah penyembuh. Ustadz Yadi mengelus lembut kepala Diandra, menatap Diandra berharap Diandra akan segera siuman. Cepat sembuh sayang, ucap Ustadz Yadi pelan. Perlahan Diandra mulai membuka matanya. Beberapa kali Diandra mengejapkan matanya melihat Ustadz Yadi yang kini sudah berada di sampingnya. Kamu pingsan tadi, ucap Ustadz Yadi sebelum Diandra bertanya. Wek. Diandra merasakan mual hebat saat ini. Diandra langsung bangun dari tempat tidur, berlari ke dalam kamar mandi, dan itu membuat Ustadz Yadi merasa panik. Yadi di mana Diandra? Tadi Diandra sudah siuman, tapi Diandra merasa mual-mual Mi, jelas Ustadz Yadi. Sudah, sekarang kamu telepon dokter biar Diandra diperiksa dokter, ucap Umi Tusak dia memberi saran. Setelah menunggu akhirnya dokter sampai di dalam dan langsung memeriksa keadaan Diandra saat ini. Semua harap-harap cemas dengan kondisi Diandra sampai akhirnya dokter meminta agar tidak panik. Semua tidak usah panik. Hal ini sangat umum dialami oleh wanita yang sedang hamil di trimester pertama. Hanya saja Diandra terlalu sensitif dengan beberapa bau dan itu yang menyebabkannya mual. Jelas dokter yang memeriksa Diandra. Selamat untuk kalian. Cucu pertama penerus pesantren ini akan lahir, ucap dokter. Pak Kiai,
Umi, serta Ustadz Yadi secara bersama mengucapkan syukur dengan kabar baik ini. Bahkan Diandra dan juga Ustadz Yadi benar-benar bersyukur telah mempercayakan kepada mereka satu anugerah yang paling indah untuk mereka berdua juga. Kalau gitu mari dok, saya antar, ucap Pak Kiai. Diandra langsung meluk Ustadz Yadi. Kebahagiaan benar-benar hadir dalam keluarga mereka bahkan. Saya jadi calon abi, terima kasih sayang, ucap Ustadz Yadi yang langsung mencium kening Diandra. Kini kebahagiaan begitu meliputi keluarga Ustadz Yadi. Bahkan semua pengurus pesantren yang tahu akan kabar ini juga turut memberi ucapan selamat pada Diandra dan juga Ustadz Yadi. Diandra, suara yang sangat Diandra kenali terdengar jelas oleh Diandra. Iya, dia Ustazah Alia yang kini berada di hadapan Diandra. Diandra sebenarnya malas untuk bertemu satu ustazah ini saat mengingat di mana Ustadz Alia sangat menginginkan Ustadz Yadi. Ustazah Alia tersenyum pada Diandra. Saya sudah mendengar kabar baik itu. Saya turut bahagia Diandra, ucap Ustazah Alia. Baguslah kalau Ustazah sudah mengetahuinya, balas Diandra. Jadi Ustazah semakin tidak memiliki celah untuk bisa dekat, apalagi sampai berniat memiliki Ustadz Yadi, ucap Diandra penuh penekanan. Astagfirullahaladzim, Diandra. Saya sama sekali tidak memiliki niat seperti itu. Dulu memang saya sangat marah dengan keadaan saat itu. Tapi sekarang saya sudah menerima dan mengikhlaskannya, jelas Ustazah Alia. Ustazah pikir Diandra akan percaya gitu aja. Enggak Ustazah. Semoga aja ucapan Ustazah benar, ujar Diandra yang langsung pergi. Sayang, ucap Ustadz Ayadi saat akhirnya bertemu Diandra. Ustadz Yadi langsung menyuruhnya duduk di sampingnya. Diandra merasa aneh dengan sikap suaminya hari ini. Ustadz Yadi tersenyum lembut pada Diandra. Ustadz kenapa? Tanya Diandra, takut suaminya ini kesambet. Ustadz gak kesambet kan? Ucap Diandra. Jangan sembarangan kalau ngomong, ucap Ustadz Yadi sambil mencubit gemas hidung Diandra. Kasar, kalau hidung Diandra copot gimana? Ustadz mau punya istri gak ada hidungnya? Kesal Diandra. Biarin, balas Ustadz Yadi. Sakit sayang, ucap Ustadz Yadi sambil mengucap pinggangnya yang tadi sempat Diandra cubit. Biarin, balas Diandra meniru ucapan suaminya tadi. Cup, Ustadz Yadi mencium kening dan pipi Diandra. Is, gak usah cium-cium Diandra, gak usah peluk-peluk Diandra. Diandra lagi kesel sama Ustadz, ucap Diandra masang wajah juteknya. Cup, is Ustadz, udah Diandra bilang Diandra lagi kesel Ustadz. Ustadz Yadi menundukkan kepalanya mengelus perut Diandra yang saat ini masih rata. Umimu galak nak. Nanti kalau sudah lahir, jangan galak-galak seperti umimu ya. Aduh Ustadz Yadi pada calon anaknya. Tapi kamu harus tahu kalau Abi sangat-sangat mencintai umimu ini. Jaga Umi ya nak, baik-baik di sana. Abi dan Umi menunggu kehadiranmu, ucap Ustadz Yadi yang langsung membuat Diandra tersenyum mendengarnya. Assalamualaikum, ucap Lestari ada di depan pintu dalam. Waalaikumsalam. Maaf Ra, aku ganggu. Aku kesini bawain ini buat kamu, ucap Lestari yang bawa bubur buatannya. Diandra langsung menerima bubur buatan Lestari. Makasih Lestari, kamu baik banget. Ustadz Yadi langsung menahan tangan Diandra saat ingin memakan bubur itu. Tunggu, cegah Ustadz Yadi. Ustadz Yadi langsung mengambil alih seenak bubur di tangan Diandra dan mencicipi bubur itu, takutnya ada sesuatu di dalamnya. Ustadz, saya hanya ingin memastikan tidak ada yang berniat membahayakan istri dan calon anak kita, ucap Ustadz Yadi sesekali melihat ke arah Lestari. Gak mungkin Lestari campurin racun di bubur ini. Lestari kan teman Diandra Ustadz, ucap Diandra. Iya Ustadz, mana mungkin saya mau mencelakai Diandra, apalagi Diandra sedang mengandung, ucap Lestari. Ya semoga saja tidak. Tidak tahu kenapa setelah pertemuan siang tadi, Ustadz Yadi merasa tidak percaya dengan Lestari. Sebenarnya Ustadz Yadi ingin sekali menceritakan tentang kejadian siang tadi pada Diandra, tapi tidak saat ini. Ustadz Yadi mengelus lembut pipi Diandra saat ini. Bahkan sesekali senyuman lembut diberikan Ustadz Yadi untuk Diandra. Jujur, itu sangat membuat Lestari tidak suka. Ekspresi Lestari terlihat sangat tidak suka atas apa yang dilihatnya. Kayaknya kamu bahagia banget Rah, ucap Lestari. Iya Lestari, aku bahagia banget punya suami kayak Ustadz Yadi, ucap Diandra sambil tersenyum pada Ustadz Yadi. Aku ikut senang dengarnya, semoga kalian langgeng ya, ucap Lestari. Tidak,
Padahal yang sebenarnya dari ucapan Lestari, ia akan berusaha merebut kebahagiaan itu apapun caranya. Aku balik ke asrama dulu ya, ucap Lestari yang langsung memeluk Diandra. Lestari menatap Ustadz Yadi yang saat ini ada di belakang Diandra, tatapan yang sangat menjijikkan bagi Ustadz Yadi. Assalamualaikum Ustadz, Diandra, ucap Lestari yang langsung keluar dari dalam. Waalaikumsalam. Diandra, saya minta untuk saat ini kamu lebih hati-hati ya. Saya hanya tidak ingin terjadi hal buruk pada kamu dan juga calon anak kita, ucap Ustadz Yadi memperingati Diandra. Iya Ustadz, harusnya ngomong gitu Diandra. Pokoknya Ustadz harus jaga diri, yang paling penting jaga hati Ustadz. Ingat udah punya istri, mau jadi seorang ayah juga, ujar Diandra. Ustadz Yadi tersenyum hangat pada Diandra. Ustadz lapar nggak? Mau Diandra masakin? Tentu saja Ustadz Yadi tidak menolaknya. Mau masak apa? Tanya Ustadz Yadi. Mie rebus pakai telur mau? Tanya balik Diandra. Soalnya cuma ada itu aja Ustadz. Ya sudah buatkan. Siap Ustadz. Diandra langsung pergi ke dapur sementara Ustadz Yadi menunggu di ruang tamu. Suara notifikasi dari ponsel Diandra berbunyi. Nomor tidak dikenal mengirim pesan untuknya. Diandra langsung buka isi pesan itu. Plus 628576XXXX online. Keluarga yang terlihat bahagia dan harmonis, tapi sayang gue gak suka itu. Dan sebentar lagi lo akan kehilangan kebahagiaan lo itu Diandra. Prang! Tanpa sadar, Diandra menjatuhkan mangkuk yang dipegangnya setelah membaca pesan berisi teror itu. Diandra kenapa? Tanya Ustadz Yadi. Diandra menggelengkan kepalanya, tidak ingin Ustadz Yadi tahu tentang teror itu. Diandra gak apa-apa Ustadz, maaf, ucap Diandra. Tidak apa-apa, kata Ustadz Yadi yang langsung bawa Diandra dalam pelukannya. Ustadz Yadi langsung keluar dari masjid setelah sholat Isya berjamaah tadi. Diandra, panggil Ustadz Yadi. Hai Ustadz, ucap Lestari saat berbalik badan. Sebenarnya Lestari sejak tadi menunggu Ustadz Yadi. Bahkan Lestari juga sengaja merubah penampilannya seperti Diandra. Ustadz Yadi langsung menjaga jarak dengan Lestari saat Lestari mau menjadi lebih dekat dengan Ustadz Yadi. Kenapa? Kenapa Ustadz bukannya dulu? Diandra juga yang mendekati Ustadz Yadi. Lagi pula apa kelebihannya Diandra sampai-sampai Ustadz menolak tawaran itu? Ucap Lestari. Saya jauh lebih cantik, bahkan saya jauh lebih menarik daripada Diandra Ustadz. Ustadz Yadi langsung menjauh, bahkan menepis lengan Lestari saat ingin memegang tangannya. Lestari, bersikap sopanlah dengan saya, peringat Ustadz Yadi. Kenapa Ustadz? Kenapa Ustadz menolak saya? Apa kurangnya saya? Saya cantik, saya menarik. Bahkan saya jauh lebih segala daripada Diandra. Dan yang paling penting, saya mencintai Ustadz Yadi. Ungkap Lestari membuat Ustadz Yadi benar-benar terkejut. Ustadz Yadi memilih untuk tidak menanggapi perkataan Lestari barusan. Ustadz Yadi langsung pergi dari hadapan Lestari tanpa memperdulikannya. Lestari meremas hijabnya dengan kuat. Sejak dulu Lestari gak pernah dapat penolakan apapun. Bahkan saat ini Lestari gak akan terima penolakan sekecil apapun. Tidak tahu kenapa akhir-akhir ini Diandra selalu cemas akan sesuatu. Terlebih Diandra juga selalu mendapat teror dan juga ancaman dari seseorang. Terakhir, Diandra mendapat teror di mana penteror itu mengirimkan foto Ustadz Yadi saat sedang berada di salah satu tempat. Bahkan si peneror juga mengirim pesan akan merebut Ustadz Yadi dari Diandra. Diandra, tolong ambilkan baju koko saya di lemari, ucap Ustadz Yadi yang baru saja keluar dari kamar mandi. Sayang, ucap Ustadz Yadi yang tidak mendapat jawaban dari Diandra. Ustadz Yadi mengelus pelan bahu Diandra, membuat Diandra sedikit kaget dengan kehadiran Ustadz Yadi. Ustadz, udah selesai mandinya? Mana baju koko yang saya minta? Tanya Ustadz Yadi.